Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang kuliah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang setelahnya, masih dalam kajian khilafiyah, yaitu perbedaan-perbedaan yang sering kita jumpai di masyarakat terkait dengan ibadah yang sering kita lakukan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan telah kita pahami bersama, bahwa di antara konteks ataupun redaksi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada yang qot'iyun seperti yang kita kemarin telah bahas, adapun nanti dhoniyun. Apa itu qot'i dan dhoni telah kita simak bersama. Namun nanti pada perkembangannya, walaupun secara kebiasaan hukum perbedaan itu terjadi di dalam seputar dhoniyah saja ataupun dhoni saja, akan tetapi nanti di dalam perkembangannya bakal kejadian anu qot'i yang jelas, hadis yang qot'i jelas, dan hadis yang qot'i juga tetapi di dalam redaksi yang lain ini nanti akan menimbulkan perbedaan. Jadi anu qot'i jeung nu qot'i nanti akan berlawanan dan menimbulkan perbedaan. Bahkan nanti di dalam kesempatan lain akan terjadi yang qot'i dalam redaksi Al-Quran ini akan sekilas bertentangan dengan redaksi hadis-hadis yang lain. Makanya nanti para ulama, khususnya Ibnu Katsir, kalau kita lihat pembahasan tafsir Ibnu Katsir itu biasanya ketika menafsirkan, ketika ingin menjelaskan sebuah ayat, biasanya Quran dengan Quran dulu. Jadi tidak langsung kepada hadis, tidak langsung kepada tabi'in dan seterusnya. Jadi diterangkan ku Quran heula. Makanya inilah nanti metode ini juga yang biasa digunakan oleh para ulama ketika memahami sebuah konteks di dalam Al-Quran. Makanya lamun orang ketika memahami Al-Quran, tinggal heula Qur'ana sebelumnya, sesudahnya, kemudian ayat-ayat yang terkait dengan ayat tersebut, ayat yang lain maksudnya. Baru ketika belum ditemukan titik terang, baru kita masuk pada wilayah hadis. Setelah itu belum juga ditemukan, baru kita nanti masuk pada wilayah bagaimana sahabat menjelaskan tentang ayat tersebut, bagaimana tabi'in menjelaskan hadis-hadis tersebut. Nah, di antara metode-metode yang digunakan para ulama di dalam menyikapi hadis-hadis yang bertentangan itu ada nanti yang disebut dengan thoriqatut tarjih. Banyak ada lieur lah. Nya lieur. Cakri sakade ku malah. Soalnya nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi hadis yang berbeda, apakah kedua-keduanya bisa diamalkan atau tidak. Nah, nanti metodenya itu ada thoriqatul tarjih,
bahasa orang mah. Jadi yang satu digunakan, jadi kedua-duanya bisa digunakan. Atau nanti nasih mansuh, mana hadis tersebut yang bahasa orang mah up to date, yang terbaru. Dan yang ketiga nanti baru thoriqatut tarjih. Contoh saja tuh gini. Jadi kalau ada berita, ini mah sering mau jamaah asoma. Cerita sareka ini almarhum. Jadi kalau ada yang kecelakaan, yang satu mengatakan sabus yang meninggal itu, yang satu yang mengatakan yang meninggal itu 5 orang. Apakah sabus dan 5 orang berbeda? Tentu saja berbeda. Akan tetapi ketika dicek, kedua-duanya mempunyai kebenaran yang sama. Kenapa? Sabus ngan isina 5 tuh. Jadi yang sabus betul, yang 5 orang juga betul. Kenapa? Karena isi tina sabus teh isina 5 orang, jeung supir teh sigana gitu. Tuh. Ataupun nanti metode yang digunakan adalah nasih mansuh. Nasih mansuh itu adalah yang terbaru, berita yang terbaru. Kalau di dalam berita ada ungkapan misalnya jam 1 telah meninggal 5 orang, jam 2 telah meninggal misalnya 7 orang ya, teman hiji lah kalau obatnya. Di dalam konteks dan redaksi ini berbeda, angka 7 dan angka 6, dan ini menimbulkan pertentangan. Akan tetapi ketika kita dicek jam 1 benar. Kenapa? Ya ketika jam 1 mah yang meninggal itu ketika kecelakaan 6 orang, tapi ketika jam 2 nambahan. Jadi 7 orang. Nah, itulah nanti metode-metode yang digunakan para ulama ketika menyimpulkan dan memahami hadis. Makanya contoh yang sangat familiar ketika mengungkap ataupun menjelaskan tentang thoriqatut tarjih, artinya amalan ini bisa digunakan kedua-keduanya adalah contoh doa doa subhanakallah wa bihamdika, itu doa apa aja kan? Nah, doa iftitah. Jadi di dalam redaksi yang lain Nabi menjelaskan bahwa kalau tidak salah Aisyah mendengar Nabi ketika membaca doa iftitah, Nabi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan sebagainya. Akan tetapi nanti di dalam redaksi lain ada sahabat yang mengatakan, aku mendengar Nabi ketika membaca doa iftitah itu adalah apa? Allahumma ba'id baini dan sebagainya. Banyak ini hadis ada yang menyebutkan, sahabat yang lain menjelaskan wajah tu dan sebagainya. Di sini ada perbedaan antara subhanakallahumma kemudian wajah tu dan Allahumma ba'id ini. Di sini menimbulkan perbedaan. Akan tetapi perbedaan ini tidak menjadikan pertentangan. Kenapa? Karena para ulama berpendapat bahwa Nabi teh sholatnya tidak sekali 2 kali, mang tahun-tahun. Nah, makanya para ulama menggunakan saja metode itu thoriqatut tarjih. Kenapa? Karena dimungkinkan Nabi ketika sholat jeung Aisyah membaca subhanakallahumma wa bihamdika, dan ketika sholat dengan sahabat yang lain mah Nabi menggunakan doa-doa yang lain. Itulah contoh dari thoriqatut tarjih. Nah, contoh nasih mansuh yang sering kita temukan di dalam Al-Quran yang ini cukup terkenal. Kalau kita perhatikan tentang turunnya Homer, makanya kalau kita perhatikan Quran, di dalam Quran surat ataupun ayat yang menjelaskan tentang Homer itu sekilas seperti bertentangan. Kenapa bertentangan? Ayat yang ke-1 katakanlah ini menerangkan bahwa Homer itu, ini bisa dicek ya nanti ya, ayat-ayat tentang Homer di Google lah. Jadi ayat-ayat
yang terkait dengan Homer. Jadi yang pertama ayatnya itu menjelaskan tentang bahwa Homer itu tidak haram. Kenapa? Karena ada kebaikan dan ada keburukan di dalam ayat yang lain. Akan tetapi di dalam ayat kemudian masih nanti nyambung dengan kaitan dengan aula mastumun nisa, dijelaskan bahwa janganlah kalian mendekati sholat ketika mabuk. Berarti mabuk menang teu Bu? Menang kan ulah pas edek sholat gitu hungkul. Jadi saacan sholat menang sok marabuk. Laras ku hadis ku ayat eta mah sampaikeun ka katilu kalimat turun al-khamru wal maisiru rizun min amali syaiton, bahwa khamr dan judi itu adalah perbuatan setan, maka tinggalkanlah. Sampaikan ada tahapan-tahapannya ketika Allah hendak menurunkan haramnya khamr. Makanya ayat ini bertentangan. Kenapa? Nu ieu mah da erek mabok ge meunang cenah. Dah. Ngan catatanna lam ulah ketika hendak melakukan sholat. Akan tetapi hadis ataupun ayat itu mah tidak menjelaskan haramnya. Baru ayat ketiga Allah menerangkan haram dan tidak bolehnya minum khamr. Nah, di sini akan kalau kita tidak melihat asbabun nuzul dan sejarah tentang turunnya ayat-ayat tersebut, teu bener cenah Gusti Allah. Kenapa? Nu ieu nyebutkeun meunang mabok. Kan jangan mendekati ketika hendak sholat. Yang ini ada manfaatnya mabok tuh. Sekilas seperti bertentangan, sekilas seperti kumaha cenah Gusti Allah teh nurunkeun ayat teh teu kaharti. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengetahui asbabun nuzul, karena kita belum mengetahui turunnya iraha ayat nu pertama teh, turunnya iraha ayat yang kedua teh. Nah, ini nanti masuk pada wilayah nansi mansuh. Mana yang up to date? Yang up to date itu adalah yang ayat yang terakhir tadi, yang menjelaskan tentang keharaman dan perbuatan setan ketika kita meminum khamr itu sendiri. Nah, pembahasan tentang ataupun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hukum bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ketika kita wudu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, etama edek istri suami ataupun kepada yang lainnya, itu membatalkan wudu kita. Kita aya membatalkan sholat, ada membatalkan wudu. Jadi lamun ngabatalkan pembatal wudu seperti apa? Berhadas, maaf ya, kencing, kemudian buang hajat, kemudian bersetubuh. Nah, itulah nanti hal-hal yang membatalkan wudu. Lamun membatalkan sholat, jadi beda-beda antara membatalkan sholat dan membatalkan wudu. Lamun membatalkan sholat apa? Nah, kita mau membatalkan wudu saunduratun mah. Nah, ayo membatalkan sholat apa? Jadi orang teh kadang sok pahili. Nah, kita mah ngabatalkan wudu, bukan membatalkan sholat. Jadi nu itu ya. Jadi membatalkan sholat mah berbicara Ibu ya. Jadi berbicara itu membatalkan sholat. Nah, nanti ada khilafiyah terkait dengan bersentuhan kulit ya. Ketika beres wudu, ada yang berpendapat ngabatalkan, ada juga nanti yang tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan itu mereka memakai argumen redaksi Al-Qur'an, Qur'an surat An-Nisa ayat 43, ini saya potong ya karena kepanjangan ayatnya, dan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau redaksi panjangnya seperti ini Bu, walaupun pada intinya kalimatnya ya, yang akan kita bahas pembahasan tentang aula mastumun nisa. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 disitu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat. Ini nanti
kaitan dengan Umar tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabok nu tadi teh. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Wala junuban ila abiris sabil hatta tagtasilu, atau kalian jangan pula menghampiri masjid dalam keadaan junub hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Wa in kuntum mardo aw ala safarin, atau jika kalian dalam keadaan sakit atau safar, au jaa ahadum minal ghaiti aula mastumunisa. Di sini ada ungkapan aula mastumunisa. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian datang dari tempat yang tenang, ghaid maksudnya WC. Aula mastumunisa, atau kalian bersentuhan. Nah, jadi kalimat la mastum ada nanti. La mastum itu ungkapannya la masa atau la masa sama. Kalau la masa menyentuh. Kalau la masa bentuk jamak itu bersentuhan. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih. Di sini ada kalimat aula mastumun nisaa yang sering nanti diartikan bahwa menyentuh di sini menyentuh secara hakiki. Jadi di antara yang membatalkan wudu itu nanti ada yang berpendapat bahwa ungkapan inilah yang menjadi dalil bahwa seseorang itu batal ketika bersentuhan dengan lawan jenis ketika selesai wudu. Matakna pendapat yang ini mah ketika kita bersentuhan dengan perempuan kudu wudu deui. Kenapa? Karena aula mastumunisa di sini adalah diartikan secara hakiki. Nah, makanya untuk membahas apa maksud dan makna aula mastumunisa ini, ya kembalikan dulu seperti metode yang digunakan Imam Bukhari ketika menafsirkan sebuah hadis. Makanya ada tidak ungkapan aula mastumunisa di dalam redaksi yang lain yang diartikan bukan menyentuh, ada tidak teh? Makanya kalau kita perhatikan, jadi walaupun pada redaksi di dalam Al-Munawwir itu aula mastumunisa ini termasuk kata mustarokah atau mutarodib kan baiklah. Nih bisa lihat nih. Jadi mustarokah itu adalah artinya bersekutu. Kalau mutarodib artinya mempunyai arti yang sama. Jadi dalam Quran atau redaksi bahasa Arab nanti ada yang disebut mustarokah, ada yang dimaksud dengan mutarodib. Jadi satu makna di dalam bahasa Arab akan tetapi memiliki makna yang banyak. Atau nanti kata-kata yang banyak di dalam bahasa Arab akan tetapi memiliki makna yang satu. Jadi contoh aja ini yang sering kita temui. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kalimat thayyib, ada kalimat ma'ruf, ada kalimat hasanun yang ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang sama, baik. Jadi lamun kata-katana beda kemudian artinya sama, contohnya eta. Jadi di urang mah ma'ruf baik, hasanun baik, thayyibun baik tuh. Sehingga tuh walaupun pada hakikatnya antara thayyibun, antara ma'rufun, antara hasanun memiliki pendalaman arti yang berbeda. Nah, nanti mah akan terjadi bahasa Arabnya hiji tapi artinya loba. Ini mah kan bahasa Arabnya banyak. Hasanun, thayyibun, ma'rufun bahasa Arabnya banyak. Artinya sama baik. Nah, nanti mah ada bahasa Arabnya satu akan tetapi ada kemungkinan banyak makna.
Seperti kata rogiba. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ada nanti rogiba diartikan benci, rogiba diartikan cinta, tergantung nanti. Jika rogiba an sunnati falaisa mini, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah ini. Jadi kalau rogiba diawali dengan an biasanya benci. Kalau rogiba diawali dengan fi sunnati itu cinta atau suka. Itulah sekilas tentang kalimat mustarokah dan mutarodib. Dan aula mastumunisa ini juga termasuk kalimat mutarodib. Jadi satu makna, satu bahasa Arabnya akan tetapi memiliki yang makna yang berbeda. Nah, bisa aula mastumunisa ini diartikan menyentuh, dan bisa aula mastumunisa ini juga diartikan dengan ya menggauli atau apa ya, bahasa lemasna. Jadi bergaul dengan istri kalian. Yang mana yang mau kita ambil? Nah, tentu saja ketika kita hendak mengambil apakah ini bersentuhan ataukah ini bersetubuh, harus ada qarinah. Harus ada penjelas yang menjelaskan bahwa ungkapan ini mau diartikan kemana. Apakah bersetubuh yang membatalkan wudhu itu, atau nanti bersentuhan juga membatalkan wudhu. Nah, makanya saya ini teliti di dalam Quran, saya menemukan satu kata yang sama di dalam Al-Quran yang ungkapannya dengan menggunakan la masa atau la masa, akan tetapi tidak diartikan dengan bahasa dengan ungkapan menyentuh, akan tetapi digunakan bahasa bersetubuh. Di dalam Quran ini, maaf tidak ada ya, kepanjangan ini kalau di ini kan. Ini saya temukan di dalam Quran surat Maryam ayat 21. Di situ menjelaskan qalat anna yakunuli gulamun wala yamsasni, masa ini di dalam sama kalimatnya. Jadi Maryam itu berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki sedangkan tidak pernah ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Nah, walam qalat anna yakunuli gulamun walam yamsasni di dalam Quran surat Maryam itu. Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 21 ini menggunakan kalimat walam yamsasni, masa atau la masa atau la masa yang sering digunakan ataupun diartikan meraba atau bersetubuh. Nah, di dalam Quran surat Maryam ini tidak menggunakan kata bersentuhan, akan tetapi bersetubuh. Apakah sudah jelas belum? Kenapa? Karena nanti ketika memaknai sebuah hadis, ketika kita ingin memaknai sebuah kalimat di dalam Al-Quran, kita juga harus memaknai atau melihat hadis-hadis yang lain. Apakah hadis yang lain menunjang ataupun membantu terhadap pengertian aula mastumunisa ini hanya bersentuhan, atau nanti hadis-hadis yang lain menguatkan bahwa pengertian aula mastumunisa di sini diartikan dengan bersetubuh. Nah, makanya untuk menjelaskan hadis ataupun ayat tersebut, saya menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah diterjelaskan. Nah, nanti ini akan jelas bahwa yang dimaksud aula mastumunisa itu menyentuh atau bersetubuh yang akan nanti ujungnya membatalkan terhadap wudu kita. Jadi lamun orang geus wudu kemudian aula mastumunisa ini kalau diartikan menyentuh jadi batal, atau nanti tidak batal dan lanjutkanlah sholat ketika kita beres wudu kemudian bersentuhan. Nah, di dalam hadis
di situ dijelaskan an Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala mar'atan min nisaihi summa kharaja ila sholati walam yatawaddoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya. Yang dimaksud di sini adalah Aisyah. Kemudian beliau keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, dengan ungkapan dan redaksi ini jelaslah. Jadi di antara kan hadis ataupun riwayat-riwayat yang selain Al-Quran dalam artian pengertian hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Makanya ketika Al-Quran diartikan dengan yang lain, kita lihat saja bahwa sikap Nabi, perilaku Nabi bertentangan tidak dengan Al-Quran yang Nabi bawa itu sendiri. Makanya ketika Nabi hendak sholat, kemudian mencium istrinya Aisyah, Nabi tidak lantas wudu lagi. Di sini menunjukkan bahwa mencium ataupun bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Artinya ketika seseorang sudah mempunyai wudu, tidak mesti diulangi wudunya, akan tetapi langsung saja sholat. Makanya di dalam ungkapan yang lain, yuqabbilu ba'du ajwajihi summa yusolli wala yatawaddoa. Jadi bahkan di dalam ungkapan yang lain itu jadi yuqabbilu ba'du, jadi lamun ada isim kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu beriringan dengan fiil mudhari itu biasa diartikan biasa. Jadi kebiasaan Nabi ketika erek salat sok nyium istri. Yuqabbilu ba'du azwajihi mencium sebagian istrinya wala yatawaddoa, akan tetapi Nabi tidak berwudu lagi. Nah, dengan hadis yang pertama ini juga sebenarnya jelas bahwa ungkapan aula mastumun nisaa di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 43 dan surat An-Nisa ayat 6 ini bukan menjelaskan tentang bersentuhan, akan tetapi menjelaskan tentang bersetubuh. Jadi bukan bersentuhan yang membatalkan wudu itu, tetapi bersetubuh. Nah, ini penguat saja. Di dalam hadis yang lain dijelaskan suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Ini masih hadis riwayat Aisyah. Jadi beliau, suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Beliau ternyata pergi dari tempat tidurnya, dan ketika itu aku menyentuhnya. Lalu aku menyingkirkan tanganku dari telapak kakinya bagian dalam, sedangkan ketika itu beliau sedang sholat di masjid. Jadi kalau kita lihat sejarah, itu kan rumah Nabi itu jadi nempel dengan masjid. Dalam orang mana segaki lah. Jadi mihrab rumah Nabi itu mihrab, jadi tidak besar, cukup untuk tidur 2 orang saja. Tingkatan Nabi gitu khalifah. Jadi khalifah itu lebih tinggi tingkatannya daripada presiden, Bu. Jadi rumah Nabi itu seperti itu. Jadi ketika Nabi sholat malam, ketika Nabi hendak sujud itu, Nabi menyentuh kaki Aisyah. Dan ketika itu Nabi tidak membatalkan ataupun tidak menghentikan sholatnya. Nabi terus saja melanjutkan sholat tahajudnya. Dan di sini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan lawan jenis, bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Lanjutkan saja sholatnya. Nah, yang ketiga, ini masih juga saya, kenapa? Jadi hadis-hadis yang saya tulis ataupun di sini dikaitkan dengan aula mastumun nisa ini kebanyakan hadis saya itulah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang Nabi lakukan di rumah. Makanya di antara periwayatan hadis di kalangan sahabat istri Nabi, Aisyah itu termasuk istri yang banyak meriwayatkan hadis.
Nah ini juga sama. Yang ketiga hadis masih riwayat Aisyah. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Ketika hendak sujud, ia meraba kakiku, lalu aku memegang kaki Nabi maksudnya. Jika beliau berdiri, beliau membentangkan kakiku. Aisyah mengatakan rumah Nabi itu tidak ada penerangan. Sebenarnya ini masih sama penjelasannya dengan hadis yang kedua yang menjelaskan ketika Nabi sholat itu seringkali ini, walaupun kasusnya ini kebanyakan hadis-hadis ataupun sholat tahajud, walaupun hari pematal wudhu mah sama, mau sholat tahajud, mau sholat wajib, mau sholat sunat itu sama ketika diartikan atau ketika masuk pada wilayah pembahasan pembatal wudhu. Nah, hadis yang ketiga ini juga sama, menjelaskan tentang dan menguatkan ungkapan aula mastumun nisaa di sini bukan diartikan dengan menyentuh atau meraba. Kenapa? Karena Nabi ketika sholat kemudian bersentuhan dengan istrinya, Nabi tidak lantas berwudu lagi, Nabi tidak menghentikan sholatnya, akan tetapi Nabi langsung ataupun melanjutkan sholat tersebut. Ini juga nanti menjadi dalil bahwa ketika kita bersentuhan ataupun meraba istri kita ketika haja sholat itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena pengertian aula mastumun nisaa di dalam ayat An-Nisa dan Al-Maidah itu bukan makna hakiki dalam artian menyentuh, akan tetapi bersetubuh. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hukum bersentuhan kulit dengan lawan jenis, bersentuhan kulit dengan apakah nanti permasalahannya kumaha lamun non muhrim dengan orang lainnya sama. Komo itu mah jadi double, jadi haram nah, jadi dosa na ongko. Nah ini juga sama berlaku. Nah walaupun nanti ada batas-batas wilayah, kumaha cara lamun perempuanna can balik. Nah ini akan berbeda lagi para ulama. Walaupun kebanyakan para ulama mengatakan lamun can balik mah tidak apa-apa. Budak letik ya perempuanna jadi batal. Nah, walaupun nanti kebanyakan para ulama berpendapat ketika belum balik ini tidak dosa yang membatalkan, kan tidak membatalkan wudunya mah tidak sudah jelas. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan penerangan bagi kita semua, khususnya terkait dengan masalah-masalah khilafiyah ini. Kenapa? Karena seringkali kita sensitif. Seringkali kita kumaha keumuman udah tiba heulana oge da membatalkan. Nah, inilah nanti jangan sampai di dalam ungkapan yang lain ketika kita beribadah taklid. Jadi taklid itu adalah mengikuti sesuatu dengan tanpa melihat ataupun kejelasan dari status ungkapan itu sendiri. Akan tetapi hendaklah kita bersikap ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti sesuatu, akan tetapi kita tahu dasar hukum dan alasan terkait dengan sesuatu tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.